Alhamdulillah, inilah hasilnya. Kita mancing lele, meskipun kolam Mas Fauzi itu sebenarnya adalah kolam patin, jadi lelenya itu hanya untuk selingan saja, tetapi kita bisa berburu dan menangkapnya dengan jumlah yang memuaskan ini. Alhamdulillah. Silakan cek videonya sampai habis supaya teman-teman bisa tahu tentang cara membuat umpannya, dan jangan lupa subscribe sekiranya video saya ini memberi manfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Daily Mancing. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah klik video ini. Kali ini kita akan membuat umpan lele dengan bahan belut. Ya, ini kita menggunakan margarin dan menggunakan bahan belut. Nah, teman-teman bisa menggunakan bahan belut ini dengan ukuran sebesar ibu jari atau kelingking. Pokoknya kira-kira sebesar ini belutnya. Lalu dipotong sepanjang ini juga. Ini kira-kira 1 cm. Jadi nanti memudahkan untuk kita kaitkan di kail. Nah, darah dari belut ini biarkan saja ikut nanti kita olah. Jadi menambah aroma amis dari belut ini. Nah, sebelumnya belutnya sudah kita banting lebih dahulu untuk mematikannya. Nah, untuk margarinnya saya menggunakan dengan merek Blue Band ini. Nah, kita akan pakai semuanya. Tahap berikutnya adalah pemasakan. Nah, saya mengambil bahan itu dari teflon karena lebih nggak lengket ya. Ini margarin yang sudah kita siapkan. Jadi itu belutnya jumlahnya sekitar 3 ekor. Saya menggunakan 1 saset margarin saset Blue Band ini. Jadi ini kita masukkan semua ya. Kalau teman-teman tidak ada sasetan seperti ini, bisa menggunakan yang sasetan besar. Jadi kira-kira 2 sendok makan. Nah, ini kita angkat, lalu kita goyang-goyang seperti ini supaya cairnya merata ya. Nanti kita menggunakan api sedang atau api kecil saja supaya belutnya nanti tidak cepat gosong. Nah, untuk belut yang sudah dipotong-potong ini, kita langsung masukkan semua ya dengan darah-darahnya. Ingat, dengan darah-darahnya. Jadi habis dipotong-potong, teman-teman nggak perlu mencuci belutnya. Nah, ini pemasakannya, prosesnya sebentar saja. Ini video ini tidak saya skip ya, tidak saya potong. Jadi ini benar-benar sebentar banget, kira-kira berapa menit ya. Nanti teman-teman koreksi lah. Kalau menurut perkiraan saya sekitar 2-3 menit saja. Jadi nggak lama, lalu kita aduk-aduk seperti ini. Nah, ngaduknya boleh menggunakan apa saja ya, yang jelas teraduk terus. Nah, selama proses penggorengan atau penggorengan secara minyak sedikit ini, itu harus diaduk terus ya, karena nanti kalau nggak diaduk matangnya sebelah, kalau nggak matang sebelah kadang lengket juga. Jadi kita harus tetap terus mengaduk dan mengaduk seperti ini sampai ini ya, sampai keluar atau sampai tercium kita bau dari perpaduan antara margarin dengan belut ini. Baunya itu harum banget ya, seperti ya daging belut yang harum banget. Pokoknya menggugah selera banget ini belut dengan diolah seperti ini. Nah, selama proses penggorengan jangan lupa terus diaduk-aduk seperti ini ya. Jadi nanti matangnya itu merata. Oke, kita diamkan sejenak lalu kita aduk kembali. Nah, teman-teman yang mau masak belut banyak, boleh nanti margarinnya silahkan disesuaikan saja jumlahnya. Yang jelas jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti malah terjadi penggorengan. Ya, bukan penggorengan minyak. Nah, ini baunya sudah tercium ya. Baunya sudah tercium, jadi ini sudah siap ya, sudah selesai. Nah, sebentar saja. Ini nanti kita matikan, lalu kita diamkan sejenak sampai si belut ini menjadi dingin. Oke, sudah kita matikan kompornya. Oke. Tahap ketiga itu paling penting ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau membungkus belutnya, ambil 2 lembar atau 3 lembar tisu, lalu masukkan ke dalam plastik atau ke dalam toples. Nah, fungsi tisu ini adalah menyerap dari margarin tadi. Jadi nanti umpannya itu tidak terlalu benyek atau tidak terlalu berminyak. Jadi umpannya itu tetap kering, tetapi bau dan margarinnya itu masih tertempel ya. Nih, saya menggunakan tisu biasa, tisu wajah. Kita masukkan sebagai dasar, tidak perlu disusun-susun, hanya cukup dimasukkan saja. Nanti minyak-minyak ini akan diserap oleh si tisu tersebut. Jadi umpan itu tidak benyek dan tidak lengket di tangan ya karena minyak-minyaknya. Nah, kalau sudah seperti ini, udah kita diamin aja sebentar sebelum kita ikat secara permanen dan kita akan bawa berangkat. Oke.
semoga berhasil. Iya, makan guys. Up. Besar. Tap. Waduh.